Rasulullah memilih susu. Asabtal fitrah ya Muhammad. Kau telah memilih kesucian. Tepat, yang kau pilih ini adalah kesucian. Andai kata kau ambil gelas yang berisi arak ini, minuman yang memabukkan ini, niscaya umatmu semuanya akan mabuk maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Rasulullah sudah memilih gelas susu tuh Bapak Ibu. Masih banyak juga kita yang bermaksiat kepada Allah itu. Apalagi Rasulullah ambil gelas arak itu Bapak Ibu. Teler semua kita. Nah, Bapak Ibu, maksiat semua kita nih, tidak ada yang taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana peristiwa ini berlaku kata para alim ulama kita pada tanggal 27 Rajab. Malam ini 28 ya, ini 28 nih Pak, karena berganti hari bulan Hijriah itu maghrib tadi ya, habis 27 nya masuk 28 malam ini, berarti memperingati. Kalau belum sampai tanggalnya menyambut, ini memperingati. Mudah-mudahan duduk kita bersama di sini menjadi pengerat ukhuwah Islamiyah kita dan menjadi penyebab diampunkannya dosa-dosa kita semua insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah hadiah sebagai pelipur lara, penghibur hati yang sedang dalam keadaan sedih yang bersangat-sangatan. Sehingga para ulama kita mengistilahkan tahun itu adalah tahun kesedihan, amul hazan, tahun kesedihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kehilangan dua sosok insan yang sangat berarti dan sangat beliau kasihi di dalam hidup beliau. Yang pertama, tatkala meninggalnya paman yang tercinta. Siapa pamannya Pak Ibu? Abu Talib, yang selalu mencintai beliau, yang selalu melindungi beliau, menjaga beliau dari segala bahaya. Sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sehingga dikatakan, jika ada orang yang menyakiti Muhammad sehujung kuku saja, maka aku menjadi perisainya. Aku yang menjadi pembelanya. Meninggal paman yang dicintai. Bersedih luar biasa, tak bisa diungkapkan kesedihannya seperti apa, Ibu yang dimuliakan Allah. Selang beberapa hari kemudian meninggal pula istri yang dicintai. Pak, siapa yang tak sedih Pak? Bini meninggal. Meninggal sosok seorang istri yang sekian lama berjuang bersama-sama beliau untuk menciarkan, mendakwahkan Islam ini. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang mudah-mudahan Allah meridainya. Ibunda Khadijah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan orang susah, bukan orang miskin. Ibunda Khadijah ini seorang saudagar, seseorang yang kaya raya. Toko-toko kain di dalam kota Makkah itu semuanya punya Ibunda Khadijah. Orang kaya. Begitu hidup bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjuang segenap tenaga dan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Islam ini tersebar. Sehingga Islam hari ini sampai ke kita,
berkah perjuangan daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Seperti apa perjuangannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Habis sehabis-habisnya sehingga tak tersisa sedikit pun. Di saat itu Rasulullah memang dalam keadaan kecewa, sedih hati, di mana dakwah beliau di saat itu belum dapat diterima oleh kaumnya. Dia pulang dalam keadaan lesu, tak berdaya, habis tenaga. Pakaiannya penuh dengan najis, kotoran onta. Balik ke rumah, kemudian setibanya di rumah mengucapkan salam, memandang wajah istrinya, Ibunda Khadijah, dalam keadaan menyusui Fatimah. Dikatakan tak ada makanan di bawah tudung nasi itu lagi Bapak Ibu. Tak ada asupan makanan, sehingga dikatakan tak keluar lagi air susu Ibunda Khadijah itu. Diisap juga terus sama Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, sehingga bukan air susu lagi yang keluar tetapi darah. Ini luar biasanya Bapak Ibu, kesulitan, susah di atas kesusahan. Tak ada sesusah-susah orang kita di hari ini mengalami kesusahan seperti itu. Kemudian Rasulullah mengangkat Siti Fatimah, kemudian meletakkannya di atas tikar jerami yang dijalin dari daun-daun itu. Kemudian Rasulullah saking lelahnya meletakkan kepalanya ke atas paha Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kalau bahasa kita dikatakan terlayanglah, tidur terlayang Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah memegang rambut yang mulia Rasulullah SAW, mengelus-elusnya, sehingga dia pandang, dia tatap wajah Rasulullah, menitip air mata Ibunda Khadijah, menangis Ibunda Khadijah, menitik di pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda menatap wajah istrinya. Rasulullah berkata, "Kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal menikah dengan Muhammad? Apakah engkau bersedih menyesal dikarenakan menikah dengan seseorang Muhammad?" Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, aku menangis bersedih ini bukan dikarenakan aku menyesal menikah denganmu, tapi aku menangis bersedih karena tidak ada lagi harta yang dapat kuberikan untukmu di dalam perjuangan menyebarkan Islam ini. Dah habis ya Rasulullah, tidak ada tersisa sedikit pun." Menangis disebabkan tak ada lagi harta yang dapat diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis sejadi-jadinya Bunda Aisyah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibunda Khadijah, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, jikalaupun nanti sesudah matiku tulang belulangku ini masih bisa digunakan untuk membantu perjuanganmu di jalan Allah, barangkali dijadikan untuk jembatan menyeberang melawan musuh, gunakanlah ya Rasulullah. Gunakanlah wahai suamiku." Masya Allah, tulangnya pun masih diserahkannya juga. La ilaha, apa tidak sayang Rasulullah dengan istri seperti ini? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahanlah banyak lagi Khadijah di dalam Masjid Siti Maryam ini, insyaallah, ya, yang membantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan suaminya setidak-tidaknya ketika azan berkumandang, "Bang, dah azan solat lah lagi." Ya, nape itu juga dimainkan lagi, "Bang, gila solat." Itu Khadijah tuh, ya, Khadijah tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sedih di atas kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah ini tak dapat diungkapkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah ingin memberikan pengobat hati, pelipur hati yang sedih, hadiah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Isra dan Mi'raj ini sepakat ulama Bapak Ibu, ini hadiah dari Allah untuk Rasulullah, ya, untuk mengobati hati beliau yang sedang gelisah, yang sedang sedih. Maka Allah ceritakanlah kisah ini, Allah abadikan di dalam surah Al-Isra, sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita tadi, Bapak Imam kita tadi. Mudah-mudahan apa yang dibaca menjadi kebaikan, dan yang mendengar juga mendapatkan kebaikan dan dijadikan iktibar. Turunlah surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Subhana, Allah mulai firman-Nya yang mulia dengan kata subhana. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Subhana, maha suci. Tatkala kita bertasbih subhanallah, maha suci Allah. Subhana, maha suci. Alladzi, zat yang asra, memperjalankan di waktu malam, bi'abdihi lailam. Itu subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci zat yang maha memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata-kata subhana itu yakni Allah ingin mensucikan dirinya, mensucikan dirinya dari segala sifat-sifat kekurangan. Kita yang mengucapkan subhana, yang membaca ayat ini juga mesti mensucikan hati kita dari segala sifat-sifat kekurangan, ya, yang tidak boleh ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu subhana. Dan kata subhana ini Allah mulai di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya peristiwa yang akan diceritakan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah peristiwa atau kejadian yang tak dapat kita bayangkan seperti apa, yang tak dapat kita fikirkan seperti apa, ya. Tak masuk di dalam akal logika kita. Maka yang dapat mengimaninya, meyakininya 100% itu adalah keimanan. Makanya Allah mulai dengan kata-kata subhana. Maka sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat kekurangan. Ini Allah dah mulai dengan subhana nih Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita ya memikirkan jadi seperti apa tuh ya, kira-kira bagaimana tuh ya, kok bisa ya, tidak mungkin lah ya, itu hilangkan itu semua, hilangkan semua. Subhana, maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Allah mampu berkuasa mutlak untuk melakukan hal apa saja, karena Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah
Zat yang memperjalankan. Asra itu artinya memperjalankan. Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan keinginan kehendak Rasulullah, tidak, tetapi Rasulullah itu diperjalankan. Ini penguat lagi nih Bapak Ibu, penguat lagi bahwasanya memang kejadian ini luar biasa. Tidak bisa kita pikirkan dengan otak, akal, logika kita ini. Nabi itu berjalan atas kuasa Allah. Asra, zat yang maha mulia, zat yang maha suci yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bi'abdihi, kata-kata bi'abdihi, hambanya, bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berangkat atau berjalan malam itu dalam keadaan mimpi, tak sadar, tidak. Tapi Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, ya, dengan ruh dan jasad beliau. Bukan ruhnya saja yang pergi itu, dengan ruh dan jasad beliau. Nah, itu sepakat para ulama itu, ya. Nah, itu asra. Maknanya sayyarallahu 'abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Laila, di waktu malam. Di situ tak ada alif lam. Coba perhatikan ayat itu, tidak ada alif lam. Laila, ya, itu diwakafkan, ya. Kalau tidak lailan, diwakafkan laila. Maknanya isim nakirah. Isim nakirah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya kejadian itu berlaku sepintas. Kejadian yang begitu cepat, ya. Itu makna laila, sekejap malam saja. Tak sampai semalaman suntuk, tak sampai. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah kembali, tempat tidur beliau itu masih hangat, ya. Kendi di mana berisikan air, kemudian centonglah bahasa kitanya yang digunakan oleh Rasulullah itu, ya, wadah yang digunakan Rasulullah untuk mengambil air itu masih basah, belum kering. Begitu cepatnya perjalanan di waktu malam itu, luar biasa. Itu makna laila itu, ya. Berlaku dalam sekejap malam saja, ya. Kuasa Allah. Kok bisa Pak Ustaz? Tadi sudah dimulai oleh Allah Subhanahu, sucikan itu. Hati kita sucikan, ya. Jangan sampai ada keraguan-raguan lagi di hati kita, jangan sampai ada lagi syak di dalam hati kita. Ini mutlak ala kudratillah, di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, minal masjidil haram, min di situ, minal, kan ada min tuh Bapak Ibu, itu min libtida'il ghayah. Di situ Rasulullah start perjalanan, memulai perjalanannya. Min, dari Masjidil Haram. Kenapa tak dibilang dari rumah Ummu Hani, saudara perempuannya? Kenapa tak dibilang dari dekat Ka'bah di saat beliau sedang berbaring-baring dengan saudara-saudaranya di situ, ya. Nah, maka ayat ini sebenarnya juga ingin membenarkan dua hal tersebut. Karena dua pendapat itu benar adanya. Beliau diundang makan malam di rumah Ummu Hani, ini saudara perempuannya, ya. Kemudian setelah makan malam, beliau duduk bersandar di dinding rumah Ummu Hani itu. Kemudian kalau bahasa kitanya terlayang lah Bapak Ibu, ya. Terlayang, kemudian datanglah Jibril alaihi salatu wassalam, ya. Mikail, Israfil, 3 orang malaikat dalam satu riwayat dikatakan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa Rasulullah dari rumah Ummu Hani ke dekat Ka'bah, persisnya di Hijr Ismail itu, ya. Kemudian terus membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam untuk melakukan pembedahan. Apa yang dibedah Pak Ustadz? Hati Rasulullah itu sudah dibedah sebanyak 3 kali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama di waktu kanak-kanak beliau, di waktu kecilnya, agar terhindar, terjauh dia daripada sifat kekanak-kanakan, degil, mada, itu tidak ada pada Rasulullah SAW. Jadi jangan sesekali,
Ya, bilang Rasulullah itu juga sama dengan kita waktu kecilnya, ya manjat pagar rumah orang, nyolong jambu, itu tidak ada Rasulullah. Karena sudah disucikan hatinya, dibersihkan sama dokter Jibril, ya alaihi salam. Jibril itu dokter bedah tuh Bapak Ibu. Ya, 3 kali membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pisau, tanpa jahitan, tanpa benang. Itu macam mana tuh Pak Ustaz? Subhanah, sucikan itu. Jangan ada syak di dalam hati, jangan ada ragu-ragu di dalam hati. Ya. Kemudian yang kedua, dicuci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu di saat menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini di waktu hendak diperjalankan di malam Isra dan Mi'raj ini. Setelah dicuci, dibersihkan hati beliau, dipenuhi dengan hikmah dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kuatlah hati Rasulullah SAW. Itu kalau tidak dibedah Pak, kata ulama, tidak sanggup Rasulullah berjalan. Tidak sanggup Pak. Kalau orang kita ini langsung tewas Pak, mati juga langsung seketika Pak. Karena kejadiannya dahsyat, luar biasa. Maka itu maksud tujuan daripada dibedahlah, dibersihkan hati Rasulullah, dipenuhi dengan hikmah dan ilmu. Maka suci di atas suci, ya, bersih di atas bersih, bertambah kuatlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kemudian setelah daripada itu Jibril pergi ke surga, Pak. Jibril pergi ke surga. Kenapa Jibril pergi ke surga? Mencari buraq, kendaraan atau tunggangan yang paling pantas, secepat kilat Bapak Ibu. Ya, bahkan cepat dari cahaya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Jibril menjemput. Di dalam surga itu ada taman Bapak Ibu, taman-taman surga, di mana di situ banyak buraq-buraq yang ditambat dan bermain di situ semuanya Bapak Ibu. Jibril tadi pergilah, ya, tegak-tegak di pagar lah ya. Nah, tengok mana buraq yang pas untuk Rasulullah kira-kira nih ya. Tengoknya satu-satu Bapak Ibu, ya. Semua buraq itu ya mengusulkan dirinya untuk dipilih. Ini Bapak Ibu. Oh Jibril, saya siap. Oh, ya, Jibril nih Bapak Ibu lain pula nih Bapak Ibu. Kalau yang mengusulkan diri seperti ini tidak dipilih sama Jibril. Ya. Yang menyodorkan diri, ya, pencitraan segala macamnya itu tidak dipilih sama Jibril itu. Ya, ini bukan kampanye ya Bapak Ibu ya. Tidak dipilih sama Jibril itu. Ditengok sama Jibril, ada di pojok-pojok taman di dalam surga itu Bapak Ibu, ya, seekor buraq yang menangis, buraq betina, ya, menangis terseduh-seduh. Datanglah dihampiri oleh Jibril. Kenapa kau menangis? Aku tahu sebenarnya kau sedang memilih kendaraan yang layak untuk membawa baginda Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj ini. Maka pada malam hari ini aku merasa tak layak ditunggangi oleh seseorang insan yang sempurna, insan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, kau ni lah yang cocok ni. Yuk ikut. Ya Bapak Ibu. Jibril itu milih yang tawadu Bapak Ibu, ya, yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak pencitraan. Ya, kalau tidak pencitraan ini kini tidak dipilih orang Bapak Ibu. Macam mana pula cara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mendatangkan seekor buraq kepada Rasulullah SAW. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa tidak Mi'raj aja langsung dari Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Naik aja dari Masjidil Haram itu langsung Apa pula ribet-ribet ke Palestina pula, ke Masjidil Aqsa pula? Allah kan maha kuasa. Kalau ada orang ngomong kayak gini nanti Bapak Ibu, ya, ini biasanya para munafikun ini Bapak Ibu, ya, orang-orang munafik. Kalau ada yang ngomong kayak gitu nanti Bapak Ibu mesti ada itu caranya seperti apa untuk menolak perkataan itu, membantahnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Sedangkan Allah telah menceritakan bahwasanya perjalanan Isra Rasulullah ini dimulai dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa barulah dimi'rajkan ke langit. Sudah diceritakan seperti itu perjalanannya. Banyak juga orang kafir nih Bapak Ibu ya, yang tidak percaya, yang ingkar sehingga mengatakan Rasulullah majnun, gila dan sebagainya. Apalagi kalau Rasulullah diberangkatkan atau dimi'rajkan langsung ke langit dari Masjidil Haram. Tentunya bertambah menolak lagi itu orang-orang kafir itu Bapak Ibu. Nah, itu hikmah, salah satu hikmah kenapa Rasulullah dimi'rajkan ke dari Baitul Maqdis, dari Palestina itu. Nah, itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, saya singkat aja nih Bapak Ibu. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah menambatkan kendaraannya itu, burak itu Bapak Ibu, di musola bawah tanah, musola burak itu. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Palestina, Baitul Maqdis ada di bawah, agak ke bawah dia. Nah, Ustaz dah pernah begini enggak? Saya nengok di YouTube juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti agak ke bawah dia turun, itu ada musola burak di situ. Nah, nanti di dinding musola itu ada seperti halqah, gelang besi warna kuning itu diletakkan di dinding itu. Disitulah Rasulullah pernah menambatkan buraknya. Itu menurut kepercayaan orang-orang setempat. Ya, nanti kalau bagi Bapak Ibu Baitul Maqdis, pergi ke musola burak bawah tanah itu nanti nampak itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah menambat kendaraannya, kemudian Rasulullah menjadi imam salat. Rasulullah menjadi imam salat. Imam salat sekalian arwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ruh-ruh para anbiya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang jadi imam. Siapa yang azan Pak Ustaz? Jibril yang mengundangkan azan. Jadi yang pertama sekali mengundangkan azan itu Jibril alaihissalam. Ya. Nah, bukan Bilal, Jibril pernah mengundangkan azan itu. Nah, Pak Ibu, lafaznya kayak mana Pak Ustaz? Wallahu alam, saya tidak tahu seperti apa lafaznya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah salat menjadi imam. Tempat Rasulullah salat menjadi imam itu namanya Qubbatul Mi'raj. Hingga sekarang masih ada. Qubbatul Mi'raj itu hingga sekarang masih ada. Masih diabadikan. Kalau Bapak Ibu pergi nanti bertemu itu bukan Qubbatul Mi'raj, maaf, Qubbatul Imam. Salah cakap. Qubbatul Imam. Tempat Rasulullah berdiri menjadi imam sekalian para arwah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rupanya para anbiya ini sudah mengambil janji Bapak Ibu. Bahwasanya keinginan para anbiya alaihi wassalatu wassalam ingin sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka menginginkan Rasulullah menjadi imamnya. Disitulah Allah tepati janjinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah ditawarkan dua wadah atau dua gelas. Yang pertama berisikan air madu, sebagian riwayat mengatakan susu. Kemudian yang satu wadah lagi yaitu arak, ya minuman yang memabukkan. Maka Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk pilih salah satunya. Rasulullah memilih susu. Asabtal fitrah ya Muhammad. Kau telah memilih kesucian. Tepat, yang kau pilih ini adalah kesucian. Andai kata kau ambil gelas yang berisi arak ini, minuman yang memabukkan ini, niscaya umatmu semuanya akan mabuk maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Rasulullah sudah memilih gelas susu tuh Bapak Ibu. Masih banyak juga kita yang bermaksiat kepada Allah itu. Apalagi Rasulullah ambil gelas arak itu Bapak Ibu. Teler semua kita. Maksiat semua kita nih, tidak ada yang taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan Mi'raj. Mi'raj ini pendapat yang kuat mengatakan adalah tangga yang digunakan oleh Rasulullah untuk naik, ya, melintas atau menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Tangga. Jadi Mi'raj itu tangga.
Ya Bapak ya, bukan tangga yang seperti kita lihat tuh, enggak ya. Nah, ini wallahu alam lagi nih ya. Jangan disama-samakan ya. Tangga Mi'raj. Jadi Rasulullah menggunakan tangga itu untuk menembus langit yang pertama hingga langit yang ketujuh. Saya tidak bercerita detail di sini karena Bapak Ibu dah sering dengar tiap tahun. Saya ingin sampaikan saja, di dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah ini ada suatu kejadian yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah melihat orang-orang yang memegang perutnya besar, sebesar rumah, sebesar masjid. Kal buyut. Mereka memegang perut mereka itu, di mana perut mereka besar sebesar rumah, dan di dalam perut itu ada ular. Ya Bapak Ibu. Bertanyalah Rasulullah kepada Jibril alaihi salatu wassalam, siapa mereka ini wahai Jibril? Apa kata Jibril? Aklatur riba, yaitu orang-orang yang memakan riba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkannya siapa? Berupa orang tua, nenek-nenek tua renta. Tapi semakin dipandang semakin cantik. Semakin dipandang semakin hanyut pandangan Rasulullah. Rasulullah berusaha ya menolehkan pandangannya daripada nenek-nenek tua itu. Siapa itu? Jibril berkata, dunia. Itulah dunia Muhammad. Jadi dunianya Pak Ibu udah tua ya. Tapi karena dihiasi dengan pernak-perniknya ya, lihat indahnya keduniaan yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kita terhanyutkan, sehingga kita terbuai. Begitulah ibaratnya Bapak Ibu. Rasulullah melihat dalam keadaan seperti orang yang sudah tua, renta, nenek-nenek ya. Semakin dilihat semakin hanyut hati Rasulullah SAW. Itulah dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha ini Bapak Ibu? Sidratul Muntaha, pohon bidara. Pohon bidara. Sidrah itu pohon bidara yang letaknya tertinggi. Makhluk Allah yang paling besar sekali, yaitu pohon bidara. Malaikat nih Bapak Ibu, kita ketahui besar-besarnya itu luar biasa ya, tiap-tiap malaikat itu. Dia kembangkan sebelah sayapnya itu Bapak Ibu tertutup antara langit dan bumi itu. Itu besarnya setiap malaikat itu. Dia kembangkan sebelah sayapnya itu tertutup langit dan bumi. Timur barat itu tertutup Bapak Ibu. Tetapi malaikat ya, kalau dibandingkan dengan pohon Sidratul Muntaha, pohon bidara itu Bapak Ibu seperti kunang-kunang yang hinggap di dedaunan pohon bidara itu. Sidratul Muntaha ya, itu besarnya makhluk Allah yang satu ini Bapak Ibu, Sidratul Muntaha. Rasulullah tidak dapat mendustai hatinya ya dengan apa yang telah dia lihat, itu Sidratul Muntaha itu. Jadi terbelalak mata Rasulullah melihat makhluk Allah Sidratul Muntaha ini Bapak Ibu. Teruslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Bapak Ibu ya mau tahu sidrah ini, yaitu daun bidara ini banyak keutamaannya. Ya bagus kalau Bapak Ibu ambil 7 lembar, kemudian ditumbuk, dihaluskan ya, kemudian dimasukkan ke air, dibacakan surah Al-Fatihah atau ayat-ayat kursi, diminum, insya Allah Allah angkat penyakit-penyakit di badan. Ya, penyakit malas dan segala macamnya ya, insya Allah was-was, keraguan-raguan di dalam hati Allah sembuhkan itu ya. Ada orang-orang yang kerasukan, anak-anak yang suka mengigau malam, itu bisa dibuatkan, diminumkan daun bidara 7 lembar ya. Itu keutamaan daun bidara. Beli, tanam di depan rumah ya, berkah ya. Karena dikatakan iblis ini Bapak Ibu, setan ini takut dia dengan pohon bidara itu ya, apalagi daun bidara atau pohon bidara yang di surga itu Sidratul Muntaha itu. Jadi dekat Sidratul Muntaha, dekat pohon bidara itulah Jannatul Ma'wa Bapak Ibu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berjumpa, bukan bertatap muka seperti kita berjumpa pada malam hari ini, bertatap muka di malam hari ini, bukan ya. Rasulullah itu menerima perintah salat
dalam keadaan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, ya. Dalam keadaan munajat, bukan bertatap muka berjumpa, tidak, ya. Maka jangan kita jadikan dalil bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas langit, ya, karena Rasulullah berjumpa dengan Allah bertatap muka di atas langit. Nah, itu salah paham, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menerima perintah salat itu dengan munajatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa Rasulullah dapatlah perintah salat. Berapa waktu Bapak Ibu? Ini dah tiap tahun ceritanya Bapak Ibu. Ya, 50 waktu. Rasulullah ini orangnya tidak banyak cerita Bapak Ibu. Dia tidak banyak nego, ya, tak banyak komentar orangnya. Dapat 50, bawa pulang 50. Kalau 100 waktu pun dibagi sama Allah Bapak Ibu, dibawa pulang sama Rasulullah. Tidak banyak komentar Rasulullah. Itu luar biasa Rasulullah. Berjumpa dengan Nabi Musa Bapak Ibu. Ya, Nabi Musa ini orangnya suka komentar Bapak Ibu. Dari mana Muhammad? Aku dapat perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Wih, besar itu Muhammad. Berat itu. Ya, umatku ya umurnya panjang-panjang ratusan tahun. Badannya besar-besar. Ya, umatmu badannya kecil-kecil. Ya, pemalas-pemalas itu kata Nabi Musa. Ya, kau minta kuranglah lagi wahai Muhammad. Itu banyak kali itu 50 waktu itu. Ya Bapak Ibu, maka berkah Nabi Musa juga sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ada juga jasa Nabi Musa di situ sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tidak ketemu sama Nabi Musa lah Bapak Ibu, ajab kita nih Bapak Ibu. Ya, 50 waktu ya. Ini aja yang kadang-kadang udah mulai mengaji mawazam kita dari Saudi. Udah ngaji pula hari ini. Bapak Ibu, mawazam pula ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi 50 itu Bapak Ibu. Sebentar-bentar azan aja tuh, sebentar azan tak sempat lagi kameramen live streamingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita bolak-balik Rasulullah bolak-balik di situ, bolak-balik bermunajat, bukan bolak-balik berjumpa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah akhirnya mendapat keringanan sehingga 5 waktu sehari semalam. 5 waktu itu setara 50 juga tuh Bapak Ibu. Karena satu waktu diganjarkan 10. 5 waktu ya 50. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sesiapa yang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu waktu sholat itu setara dengan 10 waktu sholat Bapak Ibu. 5 waktu sehari semalam, 50 waktu. Itu Bapak Ibu. Ya, ganjaran fadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya, dengan rahmat Allah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pulanglah Bapak Ibu. Dapat 5 waktu sehari semalam. Ya. Di mana Rasulullah mendaratnya Bapak Ibu? Ini bahasanya mendarat lah ya. Di mana Rasulullah mendarat? Tempat di mana Rasulullah memulai keberangkatannya tadi itu. Disitulah Rasulullah mendarat tuh Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di rumah Ummu Hani. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, poin pada malam hari ini yang sangat penting sekali untuk kita ambil pelajaran, yaitu mengenai salat 5 waktu sehari semalam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.